Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan nikmat yang Allah berikan pada hari ini kita bisa bertemu kembali. Dan tema kita pada hari ini adalah akhirat itu hakiki dan abadi. Perlu diingat oleh kita, Allah mengingatkan dengan kalimat taukid. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Camkan oleh kalian bahwa akhirat itu lebih baik daripada dunia. Ihwatu iman rahimakumullah. Setiap ada perpisahan, setiap ada pertemuan pasti ada perpisahan. Setiap ada awal pasti ada akhir. Setiap ada kebahagiaan pasti ada kesulitan. Ada kesedihan. Itulah permainan dunia. Tapi Allah mengingatkan pada kita sekalian, mesti kalian sadar bahwa ada kebahagiaan yang abadi tak pernah berakhir. Bahwa ada kesulitan yang abadi tak pernah berakhir. Ada keselamatan yang abadi tak pernah berakhir. Itulah akhirat. Ihwatu iman rahimakumullah. Tentunya kita diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan memilih yang mana? Dan pasti jawaban kita hari ini pasti kita akan memilih yang abadi, yang lebih baik, yaitu akhirat. Tapi Allah mengatakan tidak. Ternyata pada kenyataannya kalian banyak memilih dunia. Tertipu dengan dunia. Tidak memilih yang abadi, tapi memilih yang sementara. Sehingga Allah mengatakan, afala ta'qilun. Kenapa kau tidak menggunakan akal? Afala tatafakkarun. Kenapa kau tidak berpikir? Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Kenapa kalian kafir? Sementara yang kalian asalnya mati kemudian hidup kemudian mati akan kembali kepadaku. Dan ketika kau kembali padaku, maka ada kehidupan yang hakiki, ada kehidupan yang abadi, yaitu akhirat yang di sananya ada surga dan neraka. Kalau surga ajrun azim, pahala yang sangat besar. Tapi kalau neraka azabun alim, siksaan yang sangat pedih. Kalau kita lihat dari segi bahasa, azimun, alimun, itu superlatif, sigoh mubalaghah. Tidak ada yang lebih sakit melebihi sakitnya api neraka. Dan tidak ada yang lebih bahagia, yang lebih indah melebihi indahnya surga. Wahadainahun najdain. Allah memberikan pilihan pada kita. Mau surga atau mau neraka. Ihwati iman rahimakumullah. Perlu kita sadari bahwa kita di dunia ini tidak selamanya. Ada tempat kembali. Kemanakah tempat kembali kita? Tempat kembali kita adalah alam barzah. Dari alam barzah akan terjadi ba'as, akan terjadi hisab, akan terjadi mizan, dan ke sana yang terakhir adalah surga dan neraka. Kita hidup di dunia. Allah mengatakan,
Jangan terlalu terlena, berlebihan mencari kehidupan dunia karena sementara. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur. Telah melalaikan kalian berlomba-lomba dalam masalah dunia. Hatta zurtumul maqabir. Sehingga kalian masuk ke alam kubur. Kala saufa ta'lamun. Ingat pasti kalian akan mengetahui. Tsumma kala saufa ta'lamun. Kemudian ingat, jangan begitu. Pasti kalian mengetahui. Kala lau ta'lamuna ilmal yakin. Kalau kalian tahu dengan ilmu yakin, latarawunna jahim. Pasti kalian akan melihat neraka jahanam. Tsumma latarawunnaha ainal yakin. Kamu akan melihatnya dengan ainal yakin. Summalatus aluna yawma idzin anin naim. Kalian akan ditanya pada suatu hari, yaitu tentang kenikmatan yang aku berikan. Itu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlalu jauh mengejar dunia. At-takasur. Berlomba ingin rumah megah. Ingin banyak uang. Ingin jabatan tinggi, ingin kendaraan mewah. Itulah at-takasur. Terus dikejar. Dunia tidak akan terkejar. Tapi tempat kembali kita. Survei membuktikan tidak ada orang yang mati membawa mobilnya. Tidak ada orang mati membawa jabatannya. Tidak ada orang yang mati membawa harta kekayaannya. Mereka mati membawa apa? Baju pun dari kain kapan. Kadang kain kapannya pun pemberian dari masjid. Kendaraannya pun itu pasaran. Rumahnya pun itu kuburan. Apa yang dibawa? Yang telah engkau korbankan selama hidup di dunia. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, mengejar kehidupan dunia. Kata Allah, sadar ada tempat kembali. Yang dimana kita sudah kembali ke sana hakiki dan abadi. Itulah alam akhirat. Masalah dunia itu ringan kata Allah. Jangankan engkau minta. Tidak diminta pun akan aku beri. Sehingga Rasul mengatakan, "Lau kanatid dunya indallahi janaha ba'udatin masyaqa kafiran surbatamain." Seandainya masalah dunia ini berat di sisi Allah sebesar sayap nyamuk, maka orang kafir gak akan aku beri seteguk air pun. Mudah bagi Allah itu dunia. Mau berapa itu dunia? Kita bisa mengambil pelajaran, bertafakur, bertadabur dari sebuah binatang yang namanya bugat. Bugat itu adalah anak burung gagak yang baru menetes. Dan burung gagak itu warnanya hitam. Sementara bugat warnanya itu putih, tidak berbulu ketika dia menetes. Sehingga tidak diakui oleh ibunya. Menghindarlah ibunya dari tempat dan dia memantau dari jauh. Tidak diaku sebagai anaknya. Bagaimana cara bugat itu mencari makan? Mau terbang? Belum bersayap? Belum punya kekuatan? Tapi Allah mengeluarkan aroma dari bugat tersebut. Dan aroma itu yang mengundang ulat dan serangga. Ternyata ulat dan serangga itu adalah makanan yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada bugat tersebut. Begitu sekarang makan dikirim oleh Allah, besar-besar kelihatan dia berbulu, jadilah bugat itu berwarna hitam. Barulah ibunya itu datang dan diakui sebagai anaknya. Ketika diakui sebagai anaknya,
diberikanlah makanan oleh ibunya, diberikanlah minuman oleh ibunya. Tapi aroma yang datang dari bugat itu kun payakun hilang karena sudah diakui sebagai ibu. Itulah rizki. Kita bertadabur dari seekor anak burung gagak. Dunia boleh kita minta, tapi jangan berlebihan. Karena Allah akan berikan di yaumil akhir. Iwat iman rahimakumullah. Ada rambu-rambu, ada peringatan, ada bocoran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana agar kalian itu selamat dunia dan selamat akhirat. Kenapa saya katakan demikian? Kalau orang selamat akhirat pasti selamat dunia. Tapi orang selamat dunia belum tentu selamat akhirat. Maka kejarlah keselamatan akhirat, dijamin dunia akan selamat. Bocoran dari Allah, peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirat adalah hakiki dan abadi. Kejar keselamatan akhirat itu akhirat yang tidak berakhir. Kejar kebahagiaan akhirat yang tidak berakhir. Camkan, jangan sampai Anda pulang ke akhirat dalam keadaan azabun alim. Dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Ada rambu-rambu, ada bocoran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana agar kita selamat menuju ke kebahagiaan yang hakiki dan abadi. Yang pertama, Allah menawarkan pada kita sekalian, cari teman setia yang dia itu bisa menjadi pendamping kita sampai ke pengadilan Allah. Siapakah teman setia itu? Ibumu? Bukan. Ayahmu? Bukan. Anakmu? Saudaramu? Bukan juga. Bagaimana Allah memberitahu pada kita sekalian melalui hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yatba'ul mayyita salasatun. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Fayarji'u isnani wa yabqa wahidun. Akan mengikuti mayit tersebut 3 perkara. Keluarganya, hartanya, dan amalnya. Fayarji'u isnani, yang 2 itu kembali. Wa yabqa wahidun, yang tersisa adalah 1. Fayarji'u, maka pulanglah ahluhu, ahlinya, keluarganya. Wa maluhu, dan hartanya. Wa yabqa wahidun, yang tersisa adalah 1. Amaluhu adalah amal. Jadi Allah mengingatkan pada kita sekalian, ada yang bisa menemani Anda sampai ke pengadilan Allah, yaitu amalan solihan, amal soleh. Jadikan teman setia untuk kita. Makanya tuntutan usia kita, fatajawwaz bi amalin solihin, isi hidup kita dengan amal soleh. Karena itu yang akan menemani kita sampai ke pengadilan Allah, sampai mengantarkan kita pada hari yang hakiki dan abadi, yaitu hari akhirat, surganya Allah. Yang pertama itu, cari teman yang setia. Yang kedua, Allah bertanya, mau berapa lama Anda pulang? Maka Allah juga mengatakan, kita di sana itu adalah untuk selamanya. Kita di sana itu adalah untuk selamanya. Dan ada tempat pulang di sana adalah surga dan neraka. Untuk orang-orang yang kafir, maka itu adalah neraka. Itu diterangkan dalam surat Al-A'raf ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina kadzabu wastakbaru anha ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang yang mereka kadzabu bi ayatina,
yang mendustakan ayat-ayat kami, wastakbaru anha, mereka sombong dengan dirinya. Ulaika ashabun nar, bagi mereka tempat kembalinya adalah neraka. Fiha khalidun, abadi, hakiki, tempat kembali yang sangat menyakitkan bagi orang-orang yang kafir. Dan yang kedua, tempat hakiki dan abadi adalah surga. Bagi siapa surga? Waladina amanu wa amilus salihati la nukallifu nafsan illa wus'aha ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Orang yang beriman dan beramal soleh, mereka tempatnya adalah surga, mereka kekal di dalamnya. Ternyata yaumul akhir itu adalah tidak ada batas. Namanya juga akhirat. Kalau surga, abadi di surga. Kalau neraka, abadi di neraka. Wahadainahun najdain. Kami berikan dua pilihan. Mau surga ataupun mau neraka. Agar kita selamat, Allah juga memberikan bocoran pada kita sekalian. Mau bawa apa ke sana? Oleh-oleh apa yang akan kamu bawa ke sana? Tentunya oleh-oleh yang disukai Allah Subhanahu wa taala. Oleh-oleh yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah katakan? Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian ketika kau pulang padaku. Sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan. Kembali yang tadi, amalan solihan. Amal soleh yang didasari oleh ketakwaan. Paman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan solihan. Siapa yang mengharapkan bertemu dengan Tuhannya, maka beramallah amal soleh. Wala tusrik bi ibadi rabbihi ahadan. Dan jangan musyrik kepada Tuhan. Bi ibadati rabbi, dengan ibadah pada Tuhannya, ahadan, pada seorang pun. Itu surat Al-Kahfi ayat 110. Ihwatu iman rahimakumullah. Dari beberapa poin yang saya sampaikan, yang perlu kita ketahui. Yang pertama, walal akhiratu khairum minal ula. Camkan oleh kita sekalian bahwa akhirat itu adalah lebih baik daripada dunia. Camkan juga oleh kita sekalian, ada tempat yang hakiki dan abadi, tidak berakhir. Jika dia abadi di tempat yang sangat menyakitkan, tak berakhir pula. Jika dia abadi di tempat yang sangat membahagiakan, maka tak ada akhir pula. Itulah yaumul akhir. Ada surga dan ada neraka. Kita mau mengejar apa? Cuma Allah mengatakan, di surga atau di neraka, khalidina fiha abada, kekal. Kalau sudah masuk neraka, tidak akan diangkat lagi dari neraka bagi orang-orang kafir. Jika sudah masuk surga bagi orang yang soleh, maka dia tidak diangkat, dipindahkan lagi dari surga, tapi abadi. Itulah kehidupan yang hakiki dan abadi, yaitu yaumul akhir. Tentunya kita akan memilih tempat bahagia yang hakiki dan abadi, yaitu surga. Maka kata Allah, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Banyak berbekal yang didasari ketakwaan, yaitu amalan solihan, amal yang soleh. Ihwatu iman rahimakumullah, jangan sampai tertipu dengan kehidupan dunia yang fana dan akan hancur dan sebentar lagi. Kapan kita akan pulang ke sana? Sebentar lagi, sebentar lagi, sebentar lagi. Kita akan bertemu dengan persinggahan pertama, yaitu alam barzah. Dan persinggahan terakhir, yaitu surga dan neraka. Na'udzubillah min dalik, untuk neraka. Semoga kita bisa masuk ke tempat yang hakiki dan abadi. Kebahagiaan yang hakiki dan abadi.
yaitu akhirnya surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Allahu ya'khudhu bi'aidina ila ma fihi khairun lil islami wal muslimin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.